Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Selamat datang kembali, lanjutan pada topik pembahasan yang sangat menarik, merupakan salah satu intisari bagaimana kita mampu memecahkan masalah, terutama dalam aspek pengujian hipotesis. Pada video sebelumnya teman-teman sudah mempelajari pengantar pengujian hipotesis maupun formulasi atau rumus yang digunakan, khususnya untuk kasus univariat maupun bivariat. Nah, sebagai salah satu kemudahan untuk kita memudahkan memahami cara melakukan penggunaan dan perhitungan, sebagai salah satu contoh kita akan bahas di pengujian hipotesis. Di sini ada permasalahan atau katakanlah kasus yang saya berikan sebagai contoh menurut pengalaman selama beberapa tahun terakhir pada ujian matematika standar yang diberikan kepada siswi di SMU di Pontianak diperoleh rataan 74,5 dengan deviasi baku 8,0. Kemudian seorang peneliti pada tahun tersebut melaksanakan metode baru, jadi membuat sebuah treatment pembelajaran untuk dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam bidang studi matematika. Nah, setelah metode baru tersebut dilaksanakan, diambil secara random dari populasinya, diambil 200 siswa untuk dites dengan ujian matematika standar, dan ternyata dari 200 siswa tersebut diperoleh rataan 75,9. Ya, jika diambil taraf signifikansi 5%, pertanyaannya, apakah dapat disimpulkan bahwa metode baru tersebut dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam matematika? Sebagaimana tips and tricks yang pernah sudah saya sampaikan untuk membedakan apakah ini uji dua pihak atau uji satu sisi, ya, atau uji dua pihak atau uji satu pihak, mohon maaf, ya. Nah, kita cukup langsung melihat rumusan masalah, karena rumusan masalahnya itu adalah apakah dapat disimpulkan bahwa metode baru tersebut dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam matematika. Nah, jadi rumusan masalah itu bertalian dengan hipotesis. Kalau rumusan masalah itu pertanyaan, hipotesis itu pernyataan. Berarti pernyataannya di sini dapat meningkatkan. Kalau dapat meningkatkan sudah jelas, berarti ini masuk di uji satu pihak kanan. Dalam soal kita melihat ada parameter pembanding, atau katakanlah kita sebagai peroleh data sekunder, di mana rataan sebelumnya berdasarkan nilai ujian sebelumnya, ya ada mu 0 di situ 74,5, kemudian deviasi baku 8,0, kemudian n-nya tadi sudah kita peroleh 200, sedangkan rataan atau x-barnya 75,9. Nah, untuk proses menjawabnya sebagaimana langkah-langkah yang kita sarankan pada saat prosedur pengujian hipotesis. Yang pertama, rumusan hipotesisnya, ya, di mana H0-nya menyatakan metode baru tidak dapat meningkatkan kemampuan siswa. Karena rumusan masalah atau rumusan penelitian itu merupakan H1 atau hipotesis alternatif, di mana menyatakan metode baru meningkatkan kemampuan siswa. Karena menggunakan parameter pembanding, parameter pembandingnya adalah mu itu sendiri, di mana mu lebih dari 74,5. Kemudian selanjutnya adalah alfanya 0,05, selanjutnya adalah statistik uji yang digunakan. Nah, selanjutnya bisa dilihat nih rumus Z, ya, karena deviasi baku sudah diketahui Z untuk satu kelompok atau univariat. Kemudian selanjutnya komputasi atau perhitungannya diperoleh, di mana rataan tadi setelah diberikan treatment X barnya 75,9, mu 0-nya 74,5, deviasi bakunya 8 dibagi akar N, ya, 200. Kemudian setelah diperhitungkan, Z hitung diperoleh 2,474. Untuk selanjutnya yang membandingkan kita adalah nilai Z tabel. Nah, saudara, untuk memilih nilai Z tabel itu, ya, kita harus melihat ada yang satu pihak dengan dua pihak. Karena ini satu pihak, formulasinya adalah 0,5 dikurangi alfa. Berarti 0,5 dikurangi 0,05. Hasilnya sama dengan 0,45. Nah, ini berfungsi untuk kita mencari nilai Z tabel. Bagaimana caranya? Kita bisa lihat di tabel Z sebagaimana yang ditampilkan. Nah, nilai yang mendekati nilai 0,45. Nah, di situ adalah berada pada titik 1,6004, di mana 1,60 itu pada baris, 0,04 itu pada kolom, 0,05 juga pada kolom. Itu mendekati, di mana 0,4495 itu hampir mendekati 0,45, sedangkan 0,4505 itu lebih sedikit dari 45,05. Sehingga bisa juga kita simpulkan bahwasanya sebagaimana pada slide selanjutnya ini,
ya nilai Z tabelnya itu 1,645. Nah, setelah dilakukan perhitungan, ya kita lihat di sini kurva next selanjutnya pada slide ini bahwasanya nilai Z hitung atau Z observasi berada di daerah kritis. Nah, pada tahap selanjutnya kita pada slide berikutnya kita dapat simpulkan bahwasanya karena nilai hitung itu atau Z observasi itu berada di daerah kritis, berarti H0 itu ditolak. Demikian ya, karena H0-nya ditolak dapat disimpulkan bahwasanya bahwasanya metode baru tersebut dapat meningkatkan kemampuan matematika siswa. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mudahkan kita untuk belajar, memahami dan mencoba melakukan perhitungan secara mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.